Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yahwihi makanun wala zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadil insan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamati bi ihsan, amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Rawahul Bukhari. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin was sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususun ila ruh Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila ruh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila ruh hadratus Syekh Ki Haji Hashim As'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri. Aghammadahumullah fi kuburihim birahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bibarakatihim fid-dharain, amin. Summa ila arwah masyayikhinal kiram al-ahya'i minhum wal amwat fi mahad anida al-islami wa fi jam'iyah nahdlatul ulama wa biniyatis sahlah li fahmi hadhir risalah wal amali biha. Syai'u lillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bilana wa liwanina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha
wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazu ma mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pada malam hari ini materi kita akan membahas surah Al-Isra ayat 1. Namun ini ada sebuah makalah atau risalah yang telah dibuat oleh salah satu lembaga pendidikan namanya Jam'iyatul Masyari' Al-Khairiyah Al-Islamiyah, yang berlokasi di antaranya di Lebanon. Singkat, tepat, padat tentang tafsiran ayat 1 surah Al-Isra yang berkaitan dengan kisah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, terjemahannya, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi di sekitarnya, di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepada hamba kami tersebut daripada tanda-tanda kebesaran, keagungan, kemuliaan zat kami atau kebesaran ciptaan kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita sudah bahas, sudah kita mudzakarahkan bahwa yang dimaksud dengan subhana yang artinya maha suci, maksudnya adalah bahwa maha suci Allah daripada menyerupai makhluknya. Di mana diantaranya dalam memahami ini, seperti di ujung atau di akhir ayat 1 ini surah Al-Isra, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya Maha mendengar di sini adalah Maha mendengar dengan tanpa bagaimana, Maha melihat dengan tanpa bagaimana. Untuk membedakan mendengar dan melihatnya untuk atau dengan makhluk. Kalau makhluk mendengar dan melihatnya dengan bagaimana. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihatnya dengan tanpa bagaimana, maka itu sesuai
pemahaman itu sesuai dengan makna subhana. Selanjutnya, dalam memahami, membaca, mendengar juga mungkin kisah-kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kisah-kisah itu tentunya harus sesuai dengan makna subhana. Jangan malah bentrok, jangan malah bertentangan, jangan malah kontradiksi dengan makna subhana. Jadi kalau kita mendengar dari siapapun mungkin atau melihat dengan membaca kisah-kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di dalam kisah-kisah itu usahakan hindari yang bertentangan dengan makna subhana. Ada penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, itu dihindari. Ketika memang ada yang kita baca, yang kita dengar, stop, berarti sampai di situ dan kita tanyakan. Kalau kira-kira bisa dengan kita tambahkan kalimat, oh ini maksudnya dengan tanpa bagaimana, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya udah stop dulu di situ. Jangan dilanjutkan dengan kisah-kisah tersebut, nantinya khawatir bisa mencederai, ya, atau merusak daripada akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Fi syahri Rajab kana Isra'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam min baiti ummi Hani'in ukhti Sayyidina Aliyin karamallahu wajha haitsu kana ar-rasulu na'iman fi baitiha fi Makkah. Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Di bulan Rajab terjadinya kurang lebih dalam kitab Tabaqat Ibn Sa'ad yang saya dapatkan dari kitab Fiqhus Sirah li Syekh Syekh Sa'id Ramdan Al-Buti sebelum hijrah kurang lebih kira-kira 18 bulan. Emang ini ikhtilaf tanggal berapanya, tahun berapa, tapi yang jelas di bulan Rajab. Sedangkan yang biasa kita peringati tanggal 27 Rajab. Ya. Isra itu perjalanan malam hari Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke tempat di mana Rasulullah SAW sampai di sebuah tempat yang di tempat itu hanya disanggupi, dihinggapi semata untuk Rasulullah SAW, tidak makhluk yang lain. Di mana di situ Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bermunajat. Yang kemudian mendapatkan wahyu berupa kewajiban sholat. Ringkasnya sampai udah kesimpulan 5 waktu dalam sehari semalam.
Kisah awalnya Isra Rasulullah SAW itu memang dari Masjidil Haram. Nah, ketika dikatakan Masjidil Haram, itu ulama ada yang memahami memang Masjidil Haramnya, ya Masjidil Haramnya masjidnya. Jadi ketika disebut Masjidil Haram, pertama ada yang memahami emang masjidnya gitu ya, masjidnya. Yang kedua sekitar Masjidil Haram. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan Isra yang tertulis di sini, yaitu dari rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini saudarinya Sayyidina Ali karamahul wajhah. Ummu Hani ini rumahnya di dekat Masjidil Haram. Nah, Rasulullah SAW lagi tidur. Rasulullah SAW lagi tidur di rumahnya Ummu Hani. Ya. Rumah Ummu Hani itu ada di sekitar Masjidil Haram di daerah kota Mekah. Di dalam kitab khusus tentang kisah Isra Mi'raj, jadi ceritanya diantaranya gini. Ketika Rasulullah SAW sedang tidur-tiduran, ya, Rasulullah SAW sedang tiduran, itu Rasulullah SAW diapit. Wa ma'ahu Ja'far bin Abi Thalibin wa Hamzatu Amr Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Diapit di kanan kirinya, di kanannya Ja'far bin Abi Thalib, di sebelah kirinya Hamzah. Jadi Rasulullah di mana? Tengah-tengah, ya. Rasulullah tengah-tengah, gitu ya, Rasulullah SAW tengah-tengah. Ketika Rasulullah SAW tidur-tiduran gitu ya, tiba-tiba faja'a Jibrilu alaihi salamu wa rafa'as saqfa min duni an yanzila alaihim turabun au hijaratun wa aiqazar Rasulullah SAW wa arkabahu alal buraqi. Nah, di sini Rasulullah emang lagi tidur. Rasulullah emang lagi tidur ya. Rasulullah emang lagi tidur. Di sini ceritanya dengan singkat, Rasulullah SAW memang lagi tidur, diapit oleh dua orang kanan kiri, yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan Hamzah paman Rasulullah SAW. Ketika tidur tiba-tiba loteng, ya mungkin kalau sekarang apa? Enggak asbes atau apa, kalau ada yang asbes gitu kan, ya pokoknya genteng kan di bawahnya biasanya kalau kita kan ada gitu ya. Nah itu dibuka, ya dibuka sama malaikat Jibril. Cuman ketika dibuka itu nggak ada bahasanya, nggak ada kejadian yang jatuh, nggak ada bambu yang jatuh, nggak ada apa reruntuhan yang jatuh, nggak ada ya. Pokoknya tiba-tiba dibuka sama malaikat Jibril. Rasulullah SAW pun akhirnya dibangunin. Ya, Rasulullah SAW dibangunin. Nah, malaikat Jibril nggak sendiri, bertiga. Yang dua lagi Mikail dan Israfil. Mikail dan Israfil ini sambil megang binatang buruk. Ya, sambil megang binatang buruk. Diambillah Rasulullah SAW, dibangunin pelan-pelan, bangun, diangkat, didudukin di buruk. Nah, didudukin. Buruknya itu dipegang sama Mikail dan Israfil. Gitu. Ada kisah tentang buruk, ceritanya begini tentang buruk. Ada kisah, ya kisah ini kita ambil pelajarannya nanti ya, kita ambil pelajarannya. Jadi kisah ini, buruk ini awalnya adalah seorang malaikat yang apa ya, yang pendiam, seorang malaikat yang nggak banyak tingkah laku, seorang malaikat yang tidak apalagi, yang tidak banyak apa sih, gaya gitu ya, enggak. Jadi malaikat ini, buruk ini malaikat yang
kalem lah, orangnya kalem gitu. Ya orangnya kalem. Terus suatu saat ada pengumuman, ya. Suatu saat ada pengumuman di kalangan malaikat, siapa di antara kalian yang mau menjadi buruk, gitu ya. Kan namanya malaikat, sebetulnya memang buruk ini binatang ya, binatang. Ya karena malaikat juga kan bisa berubah-ubah bentuk ya. Malaikat itu bisa berubah-ubah bentuk. Ada pengumuman di kalangan malaikat, siapa di antara kalian yang mau dijadikan kendaraan buruk untuk kendaraan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj gitu. Wah semuanya senang tuh ya. Semuanya apa? Senang, menyambut baik. Ya bahasa kita gini bahasanya. Ini bahasa terjemahan mudahnya ya. Silahkan siapa di antara kalian yang mau bikin proposalnya. Ya bikin apa? Bikin proposal ya. Pengajuan. Bikin proposal pengajuan supaya dijadiin buruk. Nah si satu malaikat yang tadi pendiam, nggak banyak tingkah laku, dia justru bahkan dia lebih banyak sholawat, cuman dia ngerasa waduh gue mah orang nggak punya apa-apa dah gitu ya. Akhirnya dia di sebuah masjid nyompod apa bahasanya, menyendiri ya. Dia menyadari bahwa dirinya nggak mungkin kalau gue mah, udah gue nggak usah dah, gue nggak usah apa bikin pengajuan buat jadi buruk gitu, nggak usah, biar yang lain aja. Tapi dia pengen banget gitu ya, dia pengen banget. Dia pengen banget jadi buruk tuh, pengen dia jadi kendaraan Rasulullah SAW Isra Mi'raj, mau banget. Akhirnya dia memperbanyak sholawatnya aja ya, memperbanyak sholawatnya aja. Tanpa dia sadari, tanpa diduga-duga, ternyata yang terpilih untuk menjadi buruk adalah malaikat itu. Malaikat yang menyendiri itu. Lah dia bingung, kenapa saya? Oh ternyata pengajuan proposal untuk jadi buruk itu diantaranya malaikat yang lebih banyak sholawatnya. Gitu ya. Malaikat yang lebih banyak sholawatnya. Wah dengan senang hati ya, dengan senang hati, riang gembira gitu ya, dia terpilih jadi buruk. Karena emang malaikat itu bisa berubah bentuk lah gitu ya. Ini sekali lagi yang kita ambil pelajarannya ya, bukan kita ambil bisa berubah bentuknya. Itunya pun gak ada masalah karena kan malaikat itu makhluk ya, bagian dari makhluk yang memang bisa berubah-ubah bentuk. Nah malaikat ini diubahlah bentuknya menjadi buruk itu binatang berkaki 4, di atas himar, di bawah bigol. Nah seperti apa ya kita nggak bisa bayangkan lah. Yang jelas itu binatang yang bisa ditunggangi gitu ya, yang bisa ditunggangi. Kenapa? Iya, emang ada sayapnya. Emang ada sayapnya bener. Iya ada. Emang di kitab lain juga ceritanya ada sayapnya. Nggak apa-apa, itu kan makhluk ya. Nggak apa-apa. Ya mungkin kalau teman-teman di sini ingat film Kuda Ponik. Film apa sih itu Kuda Ponik? Senseiya. Iya emang kartun. Film kartun Senseiya ya. Apa tuh? Iya Kuda Ponik. Iya. Nah itu kayak gitulah kurang lebih ya gambaran. Nggak apa-apa itu kita gambarkan, kita pikirkan malaikat nggak apa-apa karena malaikat itu juga bagian dari makhluk. Buruk juga bagian dari makhluk, nggak apa-apa. Ya. Kuasa Allah bisa saja terjadi ya, kuasa Allah. Nah akhirnya malaikat itu dia terpilih tanpa bikin proposal pengajuan. Ternyata syaratnya itu malaikat yang paling banyak bersolawatnya, Masya Allah. Nah ini diantaranya begitu
cerita tentang masalah buruk ya, tentang masalah buruk begitu. Nah terus seperti kita ketahui bersama, Rasulullah SAW itu kalau di kitab lain sebelum melakukan perjalanan, hati dan sekitarnya, hati Rasulullah SAW dan sekitar itu dibersihin pakai air zam-zam, dibelek. Ini dari sinilah leher ya, di sini leher, di bawah leher sini. Di bawah leher dibelek sampai pusar ya. Diambil hatinya, dibersihin ya, dicuci. Sekitar hatinya juga dibersihin. Sekitar hatinya Rasulullah SAW juga dibersihin dari hal-hal yang negatif, sekecil apapun ya, sekecil apapun itu dibersihin ya, dibersihin. Jadi sebelum dilakukan perjalanan, ceritanya Rasulullah itu diambil lagi tidur, dibangunin pelan-pelan, dinaikin ke buruk, dibawa ke sebuah tempat dulu, masih di kota Mekah. Di situ Rasulullah dalam keadaan ya katakanlah pingsan gitu ya, dalam keadaan pingsan, dibelek dari bawah leher sampai pusar, diambil hatinya, dibersihin pakai air zam-zam, dan sekitar hatinya juga dibersihin ya, dibersihin, terus dipasang lagi, ditempel, ditutup segala macam, baru melaksanakan perjalanan Isra ya, dari kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Berapa kilo itu jaraknya ya? Bisa dicari berapa kilo kira-kira? Berapa kilo? Hah? Udah dihitung? Udah dilihat? Iya. Coba. Berapa coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Perjalanan dari Mekah ke Madinah aja jauh. 32 jam lah kurang lebih. 450 kilo. Ke Masjidil Aqsa-nya, ke Masjidil Aqsa. Berapa? 1.500 kilo. Oh jauh sekali. Itu kok bisa 500 korupsi 1000-nya ini. Iya. Ya, 1.500 kilo ya jaraknya ya. Jauh banget ya. Jauh banget. Itu hanya dilakukan waktu malam, di waktu yang sangat singkat ya. Ya katakan begini, sehari semalam kan 24 jam ya, sehari semalam 24 jam, berarti semalam 12 jam, sehari 12 jam. Dari 12 itu kita bagi 4, 3 jam lah. 3 jam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa kan singkat banget berarti kan? Iya kan? Singkat banget. Cepet banget ya. Itu dia. Terus amma qauluhu ta'ala subhana asubhu fil lugati at-taba'udu wa ma'na subhanallahi tanazzahallahu ya, tanazzahallahu atau tanazzuhullahi anin naqaisi wal uyubi wal afati. Fallahu munazzahun an kulli naqsin fahuwal mawjudu alladzi la yushbihul mawjudati al mawjudu bila makanin wa la yajri alaihi zamanu.
Ya tentunya makna subhana seperti sudah kita ketahui bersama bahwa maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Sekali lagi penegasan bahwa kisah-kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW jangan sampai ada yang bentrok, jangan sampai ada yang bertentangan dengan makna subhana. Ya jangan sampai ada. Ya berarti kalau bertentangan, lah gimana kok bertentangan dengan ayatnya gitu kan? Nah, ini usahakan ya. Jadi kisah-kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu sebenarnya tidak boleh ada yang bertentangan dengan makna subhana. Andai kata pun kayaknya ada, ya kayaknya ada. Nah ini dimaknai ketika dikembalikan kepada makhluk dengan bagaimana, kepada Allah dengan tanpa bagaimana. Di antaranya kan gini, di antaranya Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah terus ngobrol sama Allah. Kalau penyampaiannya cuma segitu aja, secara otomatis kemungkinan orang akan paham Rasulullah ketemu Allah, oh berarti sama seperti pertemuan kita. Terus ngobrol, Rasulullah ngobrol sama Allah sama seperti kita ngobrol. Nah ini bahaya kan? Atau Rasulullah bertemunya dengan Allah, iya bertemunya bertemu kayak kita, tapi tidak seperti pertemuan kita. Enggak, jangan begitu juga, jangan. Ya ngomong begitu juga jangan. Yang singkat, tepat, padat, baik dan benar. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah dengan tanpa bagaimana untuk Allahnya. Rasulullah SAW ngobrol berbicara dengan Allah dengan tanpa bagaimana untuk Allahnya gitu. Ya. Udah selesai. Nah kalau untuk Rasulullah SAW-nya ya dengan bagaimana ya. Kalau untuk Rasulullah SAW-nya ya dengan bagaimana. Untuk Allahnya tanpa bagaimana. Suatu hal yang mungkin juga diantaranya harus kita waspadai, bahwasannya jangan ada sebuah keyakinan dalam diri kita bahwa kita menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulullah SAW. Jangan, nggak boleh. Karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, Rasul